popondo dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamre kebe ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya bersama channel Misteri Satrio Nuswantoro. Dan kali ini kami mencoba membenarkan ya tentang dari ciri mati Sang Satrio Pinandito Sinisih Wahyu Kesampar Kesandung. Dan dari hasil meditasi kami menggunakan ataupun melalui metode terawang ya beserta meditasi untuk mengulas suatu misteri yang bisa kami benarkan ya. Tapi pertama saya akan menyampaikan suatu pesan ya. Ulasan dari kami itu tidak perlu harus dipercayai ya, karena ini sekedar ulasan ataupun pembenaran tentang apa yang kami pribadi itu ketahui dan kami pahami melalui metode tersebut ya. Metode tersebut dan kami akan mengulas ya tentang peta yang ada pada Sang Satrio di kaki sebelah kiri ya, yang berwujud seperti toh Wisnu itu ya. Jadi toh itu melambangkan, menyerupai lah seperti wujudnya peta. Tapi wujud peta itu seperti terpotong ya. Jadi kemungkinan kata beliau ya, kami dan alhamdulillah dari hasil tersebut bisa berkomunikasi ya. Tapi walau alam ya, itu yang menjawab beliau ataupun bukan, kami pun masih kurang, ibaratnya kurang mendalam ya. Tapi karena beliau itu dan berkata dengan sejujurnya dan seyakinnya, itu suatu pengalaman dari beliau tersebut. Jadi peta itu terpotong, peta terpotong. Jadi kemungkinan wilayah Jawa itu bisa terpotong ya, itu kata beliau. Cuman walau alam ya, karena kami pribadi sendiri ini ibaratnya hanya sekedar menyampaikan tentang ulasan apa yang kami dapati dari penyelusuran kami pribadi ya. Dan para dulur semua bisa menyimak dan menyaring apapun yang dari channel kami ketahui dan katakan Pak tersebut ya. Jadi terpotongnya itu dari antara pantai selatan sini ya, tembus ke pantai utara. Cuman itu melalui Gunung Slamet ya. Jadi kemungkinan akan ada suatu pemotongan wilayah di situ ya. Jadi patokannya itu Gunung Slamet ini ya, di daerah Purwokerto itu ya. Itu ada potongan di situ tuh. Hanya terpotong, yang terikut hanya dari sebelah situ ada suatu retakan ya yang lumayan besar. Jadi walau alam ya, dari beliau tersebut berkata ibaratnya akan ada pemotongan wilayah. Tapi di peta tersebut beliau berkata akan ada pemotongan antara sini ya, pantai utara dan pantai selatan ya. Cuman ciri-cirinya itu antara di Gunung Slamet itu
Tapi tidak harus dipercayai ya, ini hanya sekedar ulasan saja. Kami harus terus mengulangi ya, takut salah paham pada para dulur semuanya. Dan kali ini kami akan membenarkan tentang suatu titik-titik tersebut ya, yang adanya suatu korun ya. Jadi benar ya, adanya tentang masalah korun tersebut. Jadi korun itu suatu emas ya. Kami hanya mendapatkan 3 titik wilayah itu dari kata beliau ya, yang boleh para dulur semua telusuri tentang perkataannya ya. Jika percaya, jika tidak ya boleh menyimaknya dan menyaring kembali. Yang pertama itu benar ya, ada di Papua itu ya, yang sekarang menjadi pengeboran Freeport apa itu namanya ya, di Freeport itu. Yang pertama. Yang kedua itu ada di wilayah Kalimantan. Itu ada suatu tambang yang hampir sama ya, itu di Kalimantan. Dan yang ketiga itu ada di Provinsi Aceh. Jadi kami hanya mendapatkan 3 tersebut ya, itu kata beliau. Dan para dulur semuanya boleh mengeceklah wilayah tersebut jika percaya ya. Tanda-tandanya itu ada. Ibaratnya ada suatu ciri tersebut. Itu hanya sekedar info ya, info dari beliau Sang Kinasih. Dan ibaratnya jika kata beliau itu ya, jika ada yang penasaran dengan perkataannya boleh menyusuri ke wilayah tersebut. Cuman kami hanya mendapatkan 3 titik itu ya. Tapi yang saat pertama itu sudah jelas ya, di Papua. Yang kedua itu ada di Kalimantan. Yang ketiga ada di Provinsi Aceh. Tapi ada kemungkinan juga ya, pantas ibaratnya ibu kota itu pengen dipindah ke wilayah Kalimantan. Karena kemungkinan ada sesuatu yang besar yang ingin digali ya oleh pemimpin sekarang itu ya. Kemungkinan ada sesuatu yang tersembunyi di situ ya. Jadi ingin dipindahkan ke sana ibu kotanya ya. Tapi walau alam ya, kalau masalah ini hanya sekedar teori dari saya pribadi. Walaupun ibaratnya kami dianggap gila ya oleh para dulur semuanya, itu tidak masalah ya. Ya mungkin karena kami berkata sesuatu ya, sesuatu yang belum terlihat ataupun terlihat oleh semua ya. Tapi kemungkinan ada dari penambang-penambang legal ataupun apa yang kemungkinan lari ke daerah tersebut ya. Cuman belum ketemu titik temunya. Dan saya pun tidak diberitahu ya di lokasi mana tempat adanya sumber yang memadai untuk suatu pemekaran, suatu ibaratnya untuk negara ini ya, untuk pengembangan ibaratnya. Walau alam tidak harus dipercayai, biarpun kami dianggap seperti orang gila, anggaplah tidak masalah, karena kami memang mungkin sedikit gila ya, berani mau mengeksplor hal masalah seperti ini ya. Dan kami pun ingin terus menggali dan menggali suatu kebenaran tersebut ya. Insya Allah jika diberi kesempatan, insya Allah kami pun akan menyusuri juga ya tentang kebenaran tersebut. Ibaratnya biar ada suatu bukti lah untuk kulo panjenengan sami niku ya. Dan beliau itu berpesan ya,
berpesan seperti ini kepada kami channel Misteri Satria Nuswantoro ya. Jadi beliau itu tidak mengikuti suatu politik apapun, tidak bernaung pada suatu politik apapun. Jika ada yang menganggap ya beliau itu pemimpin sekarang itu katanya tidak benar, itu kata beliau ya, ataupun di masa esoknya lagi itu tidak benar, karena beliau itu untuk hidupnya susah ya, hidupnya susah, masih sambar kesandung lah sampai sekarang ini, dan tidak mungkin untuk munculnya di saat-saat seperti ini karena beliau pun masih dalam proses penggembelengan ya. Dan kata beliau, jika ada yang mengaku seperti itu dalam periode hal-hal sekarang, esok ataupun nanti, tanpa ada ciri tersebut ya yang ada pada beliau itu hanya suatu tumpangan untuk mendongkrakkan suatu tujuan, untuk mendapatkan sesuatu yang ingin mereka dapati dengan tumpangan mengaku sebagai sang kinasi. Karena jam sekarang itu kata beliau ya, sedikit orang sakti katanya ya, karena orang sakti sekarang itu mau dibayar ya, tidak seperti orang sakti zaman dulu. Tapi beliau berkata masih saktian orang banyak utang. Orang sakti sekarang itu ngilang tuh tidak bisa, tapi orang banyak utang itu bisa secara tiba-tiba bisa ngilang. Itu suatu dagelan apa suatu kata-kata bijak pun kami tidak tahu ya, hanya suatu nasihat seperti itu ya. Dan beliau pun berkata, hilangnya suatu benda-benda pusaka zaman sekarang karena kurangnya adab pada leluhur kita sendiri ya. Contohnya suatu benda-benda pusaka, suatu apa itu agak berkurang ya, tidak sebanyak zaman dulu. Karena zaman dulu itu masih adab itu masih dipakai ya. Banyak yang masih menghargai kita, menghargai sesama dan menghargai leluhur ya. Dan sekarang ini yang menghargai leluhur itu semakin perpindahan zaman itu semakin sedikit. Makanya kata beliau itu banyak para indigo ya, ataupun para tulisan yang lahir karena apa? Itu suatu dorongan dari khodam pusaka-pusaka tersebut. Kadang suatu benda pusaka yang ibaratnya dipelihara lah oleh nenek moyangnya dulu, terus bendanya itu hilang, isinya tuh pergi, datang pada anak cucunya untuk ikut beramal pada anak cucunya dan membantunya dengan cara kemampuan masing-masing ya. Makanya zaman sekarang itu banyak indigo yang lahir ya, itu timbulnya karena masalah tersebut itu katanya, tapi walau alam ya, karena beliau itu berkata indigo itu suatu ilmu turunan. Cuman itu ada 3 fase tuh ya, ibaratnya ilmu turunan dari suatu benar-benar ilmu real, atau dari suatu tempelan suatu kodam, ataupun dari suatu jin yang menempel. Itu harus bisa membedakan ya. Semakin berkurangnya ilmu budi pekerti di zaman sekarang itu, semakin banyak orang pengen diakui lebih sakti, lebih pintar, lebih kaya, lebih segalanya. Tapi kata beliau, orang yang begitu sebenarnya orang bodoh. Itu kata beliau ya, bukan kata saya ya. Itu orang bodoh katanya. Karena apa? Ya kalau dia mengaku orang sakti ya, otomatis tidak menghargai dengan kesaktiannya, tapi mengamalkan apa yang mereka punyai dengan makna kesaktian itu. Ibarat menghargai itu memberi nominal ya, memberi nominal pada apa pertunjukan dari kesaktian tersebut, atau suatu pengisian atau suatu apa itu katanya ya.
Dan banyak orang mengaku orang kaya, tapi sesungguhnya kalau yang mengaku itu ternyata orang miskin. Itu banyak ya. Tapi banyak orang kaya yang pelit, sukar beramal, termasuk orang miskin. Karena apa? Justru orang kaya yang sejati itu orang kaya yang mau beramal pada orang miskin, pada fakir, pada yatim piatu, dan pada sesama yang membutuhkan. Itu termasuknya orang kaya. Itu kata beliau ya, bukan kata saya ya. Dan banyak orang mengaku orang pintar di zaman sekarang, tapi kata beliau itu termasuk orang bodoh juga. Karena apa? Kepintarannya itu hanya untuk membodohi orang-orang dengan tipu daya muslihat. Tipu muslihat pengalian pandangan ya, seolah-olah baik. Contohnya begini ya, itu kalau beliau, bukan kata saya pribadi ya, ibaratnya memberi santunan kepada ribuan orang, berbulan orang, tapi dengan berdalil ya, mengharapkan sesuatu dari apa yang mereka itu santuni, mereka berikan. Tujuannya untuk kepentingan pribadi. Itu katanya. Mudah-mudahan kita semua jika mempunyai kesaktian, kekayaan, dan kepintaran, tidak mengharapkan satu hal apapun ya. Semuanya untuk diamalkan dan untuk kebenaran dan untuk ibaratnya pengetahuan, wawasan, dan pengabdian diri semata-mata hanya buat amal karena Allah semata ya. Dan sudah ada yang berkomen pada channel kami ya, kami ini katanya sedikit gila ya, sedikit gila dan mungkin kurang waras ya. Anggaplah begitu saja, mungkin benar ya, karena kami ini termasuknya golongan orang gila. Di saat ini lebih baik gila daripada waras, karena orang waras sekarang ini ya tidak mengenal satu sama lain ya, hanya menganggap dirinya sendiri waras ya. Dan mudah-mudahan info tersebut berguna bagi kita semua ya, dan untuk pengetahuan, wawasan, serta apa ya, ilmu tentang suatu kebenaran menurut kita semua ya, bukan kebenaran buat saya pribadi, tetapi buat kita semua, buat sampean, saya, mereka, dan dia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya sekedar manusia. Manusia seperti saya ini kadang bisa waras dan bisa gila, dan kadang bisa benar dan bisa salah. Dan saya pribadi sebagai manusia hanya bisa menganjurkan, bukan untuk menyalahkan ya, karena kita sama-sama manusia, sama-sama untuk lahir di dunia menimba dan mengisi kekosongan pada ruang kehambaan dalam jiwa pribadi masing-masing ya. Karena kita semua ini hanya sekedar wayang, bukan dalang ya. Kami ada yang menggerakkan, tidak digerakkan oleh diri kami pribadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin ya Mas Luri ya, mudah-mudahan ngopi dulu biar anget ya, dan sambil ngerokok sambil merenung ya.